Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat Isya rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan inggih menika fikih salat. Malam ini kita masuk ke pembahasan fikih sujud. Yang pertama, kita harus merenungkan ketika melakukan gerakan sujud bahwa gerakan sujud di dalam sholat adalah gerakan yang paling menunjukkan tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena posisi sujud kita letakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu kepala kita sejajar dengan kaki. Sampai pentingnya gerakan sujud dalam sholat, maka nama tempat yang kita pakai sholat adalah masjid. Dari kata sajadah yasjudu, nama tempatnya adalah masjid. Ini menunjukkan fadilah sujud di dalam sholat. Maka nanti ketika melakukan sujud, ada dua bacaan yang disyariatkan. Bacaan yang pertama adalah tasbih. Yang tasbih paling singkat adalah subhana Rabbiyal A'la, dibaca 3 kali. Kemudian masih ada bacaan kedua yang disunahkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Yang artinya kedudukan hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Karena itu puncak kedekatan seorang hamba dengan Allah, perintah Rasulullah fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ini terutama kita amalkan ketika sholat sendirian. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang tafsir bacaan sujud, kita bahas dulu berkaitan dengan fikihnya atau tata cara gerakan sujud. Secara umum, gerakan sujud yang benar sudah diterangkan oleh Rasulullah, di mana beliau menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Ibnu Abbas mengatakan, saya diperintah oleh Rasul ketika sujud harus meletakkan 7 anggota badan. Berarti 7 anggota badan ini harus menempel ke lantai. Alal jabhah, pertama adalah dahi. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Ketika Rasul mengatakan dahi, beliau memberikan isyarat dengan memegang hidung dengan tangan beliau. Artinya dahi itu gandengannya dengan hidung, ditempelkan di lantai. Wal yadaini, dan 2 telapak tangan. Warukbataini, kemudian 2 lutut. Wa atrafil qadamaini, dan yang terakhir adalah 2 ujung kaki. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, 7 anggota badan yang harus nempel di lantai ketika sujud. Anggota badan pertama adalah dahi dan mencakup hidung. Ini anggota yang pertama, dahi dan mencakup hidung. Dua-duanya harus ditempelkan. Anggota badan yang kedua dan ketiga adalah 2 telapak tangan. Anggota tubuh yang berikutnya, nomor 4 dan 5 adalah 2 lutut. Kemudian anggota yang ke-6 dan ke-7 adalah 2 ujung kaki. Nah, masalah teknisnya ini diperinci oleh hadis-hadis yang lain. Maka di sini secara singkat saja saya sampaikan, bentuk sujud yang benar adalah pertama, menempelkan dahi dan hidung di
lantai. Jadi tidak boleh dahi saja atau hidung saja. Ini yang pertama. Hadisnya mungkin tidak kami bacakan untuk mempersingkat waktu. Kemudian tata cara yang kedua, kedua tangan ditempelkan di lantai sejajar dengan pundak atau telinga. Jadi posisi tangan, ujung jari tangan kita nanti kita taruh sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak ini berdasarkan hadis dari Abu Humaid. Adapun sejajar dengan telinga itu hadis dari riwayat Imam Ahmad. Jadi ada dua pilihan, ya. Ujung jari kita letakkan sejajar pundak boleh, sejajar telinga juga boleh. Cara yang ketiga, merapatkan jari-jari tangan. Jadi posisi jari tangan dirapatkan, kemudian dihadapkan ke kiblat. Posisi jari inilah yang membedakan sujud dengan ruku. Di mana Wa'il bin Hujr, sahabat Nabi bercerita, kana idza raka'a farraja asabi'ah. Rasul itu kalau ruku, jari-jarinya direnggangkan sambil mencengkeram lutut. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Tetapi kalau sujud, jari-jari itu dirapatkan, seluruhnya dirapatkan sampai nanti dihadapkan ke kiblat. Bahkan Abdullah bin Abbas mengisahkan sampai Rasul itu mengusahakan jempolnya saja juga dihadapkan ke arah kiblat untuk menyempurnakan arah jari-jari kita biar seluruhnya menghadap ke kiblat semaksimal mungkin yang kita bisa. Ini tata cara yang ketiga. Kemudian yang keempat, kedua hasta kanan dan kiri. Hasta itu mulai dari pergelangan tangan sampai ke siku, ya. Ini namanya hasta. Pergelangan tangan sampai siku tidak boleh ditaruh di lantai, harus diangkat. Ini kadang-kala juga masih keliru, karena dari sahabat Abu Humaid, beliau juga mengisahkan dari Rasulullah, fa idza sajada wa du'a yadaihi ghairu muftarisin walau qabidhihima. Ketika Rasulullah sujud, maka beliau tidak pernah nempelkan hastanya. Jadi mulai dari pergelangan tangan sampai siku itu harus diangkat dari lantai. Ada satu hikmah kenapa ini diangkat selain petunjuk dari Rasul. Orang sholat kalau hastanya ditempel di lantai memberikan satu kesan dia malas ketika menjalankan sholat. Padahal kesan malas itu harus kita tinggalkan selama menjalankan sholat. Kemudian cara sujud yang berikutnya, kalau berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah, ketika sujud kedua tumit dirapatkan dan jari-jari kaki ditekuk menghadap ke kiblat. Coba kita bayangkan kebiasaan kita, kedua kaki kita kanan dan kiri ketika sujud, sebagian ada yang merenggangkan, sebagian ada yang merapatkan. Mana yang benar? Kalau kita ikuti pendapat para ulama yang berdasar hadis Ibunda Aisyah ini, maka yang benar adalah kedua tumit dirapatkan. Apa tujuannya? Tujuannya agar aurat kita tidak bisa dilihat dari arah belakang. Apalagi kalau kita memakai sarung. Memakai sarung, kemudian hanya memakai celana pendek, maka agar betis satu sampai pangkal lutut kita tidak kelihatan, maka dua tumit ini kita temukan tidak terbuka. Kemudian ujung jari kaki ditekuk menghadap ke arah kiblat. Tetapi bagaimanapun juga masalah merapatkan dua tumit ini, memang saya baca di beberapa pendapat para ulama memang terjadi perbedaan pendapat. Artinya sebagian ulama memang memilih pendapat dua tumit direnggangkan. Jadi kita saling menghargai, ada dua beda pendapat. Tetapi kalaupun toh kita memilih pendapat pertama, dua lutut dirapatkan, memang ini ada sisi hikmah yang baik, yaitu agar aurat kita lebih tertutup. Kemudian yang berikutnya adalah masalah bacaan sujud.
Bacaan sujud ada banyak pilihan, tetapi yang kita bahas malam ini singkat saja. Yang paling singkat dari sahabat Hudzaifah yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Ini saja. Kemudian apa hukum membaca doa ini? Hukum membaca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la termasuk membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, termasuk membaca takbir perpindahan, termasuk membaca tasbih ketika rukuk. Ini para ulama terjadi dua pendapat. Kalau mayoritas ulama membaca bacaan pas rukuk, sujud, Sami Allahu liman hamidah itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau menurut Imam Ahmad, beliau mengatakan hukumnya adalah wajib. Maka akan lebih baik kalau kita tetap membaca bacaan sujud ini, kita pilih yang paling pendek, tidak masalah, dengan tujuan agar keluar dari perbedaan pendapat, sekaligus kita akan mendapat tambahan pahala dari bacaan ini. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan masalah tafsir Subhana Rabbiyal A'la, singkat saja, Subhana adalah maknanya maha suci, Rabbiya Rabbu, berarti Subhana Rabbiya maha suci Rabbku, maha suci Allah. Maha suci ini maknanya apa? Yaitu maha suci Allah dari seluruh kekurangan. Maka kalau ada ucapan tasbih Subhanallah atau Subhana Rabbiya, maka itu maknanya Allah itu maha suci dari seluruh kekurangan, dari seluruh aib. Kemudian A'la, yang maha tinggi. Kenapa ketika sujud bacaannya Subhana Rabbiyal A'la, bukan Subhana Rabbi, seperti bacaan rukuk? Jawabannya adalah kalau bacaan rukuk Subhana Rabbiyal Azimi, kalau bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan karena posisi sujud adalah posisi kita paling menghinakan diri di hadapan Allah, paling tawadhu di hadapan Allah. Maka selayaknya ketika pas posisi sangat tawadhu, kita betul-betul meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. A'la di sini adalah maha tinggi, tiga perkara dari Allah yang maha tinggi. Maha tinggi sifatnya, maha tinggi kekuasaannya, dan juga maha tinggi yaitu zatnya. Semuanya adalah maha tinggi, dan ini sebagai kesempurnaan maha tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara singkat fikih dari bacaan sujud, termasuk gerakan sujud. Maka setiap kali melakukan gerakan sujud, kita renungkan makna bacaannya, kemudian kita praktekkan cara sujudnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.